Halo semuanya, so excited hari ini saya akan mengumumkan seri terbaru dari YouTube channel saya yang bernama Komentarin Buku. Nah, di sini aku akan men-sharingkan atau mereview buku-buku yang aku baca dan yang aku pelajari selama ini. Buku-buku yang aku sharing atau yang aku review akan seputar buku-buku seperti buku productivity, personal finance, bisnis, atau startup, atau sejenisnya yang tentu saja bermanfaat untuk kalian semua. Nah, aku akan sharing buku pertama yaitu yang berjudul ini, Multifocus. Buat kalian yang sering main TikTok dan suka konten edukasi, pasti tahu orang yang menuliskan buku ini, yaitu orang yang memiliki akun Asa Pola Pikir bernama Pak Cokro Bimantara atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Win. Pak Win ini menjadi pemenang TikTok Awards 2020 dalam konten edukasi, dan dia memiliki background lulusan 4 universitas luar negeri serta memiliki gelar CFA. Oke, saya akan membahas buku ini, di mana di dalam bukunya menjelaskan gimana sih cara kita mencapai banyak hal sekaligus dalam kehidupan ini. Di buku ini akan dijelaskan secara detail konsep dengan kerangka alokasi waktu dan pemetaan aktivitas yang bisa kita lakukan setiap harinya. Tentunya semuanya dirangkum berdasarkan pengalaman pribadi dari Pak Win sendiri. Multifocus ini merupakan metodologi di mana kita bisa mencapai banyak hal sekaligus dalam aspek-aspek besar di hidup kita. Kalau berdasarkan buku, konsep ini berlandaskan teori improvisasi 1%, di mana kalau kita bisa improve 1% saja diri kita setiap hari, maka dalam setahun kita bisa mencapai sekitar 37%. Sebaliknya, jika kita mengalami 1% penurunan setiap harinya, maka bisa jadi kita mengalami 0% pertumbuhan. Tentu bukan itu yang kita mau. Menurutku buku ini sangat bagus buat kita baca. Kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, gimana cara kita membreakdown aktivitas kita sehari-hari, gimana kita mengetahui apa sih yang membuat kita itu menunda-nunda waktu pekerjaan kita atau tugas kita. Dengan buku ini kalian bisa membaca cukup lengkap hal-hal untuk memetakan multifokus kalian. Di buku ini totalnya ada 6 bab. Di bab pertama bicara tentang mindset, gimana kita untuk menjalankan multifokus ini. Yang bab kedua sampai ke bab keempat membahas tentang langkah penerapan dari multifocus ini. Yang kelima, yaitu cara kita mengeksekusi atau memulai dari multifocus ini. Di bab terakhir ini membahas mengenai pedoman-pedoman dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar mendorong hasil yang maksimal dalam melakukan multifocus ini. Saya akan membahas poin-poin penting yang menarik bagi saya ketika membaca buku ini. Yang pertama, yaitu informasi adalah emas. Berarti informasi itu adalah hal yang sangat berharga. Bayangkan, kalian pertama kali naik motor matic dan kalian tidak tahu kalau jagan atau standar motor harus dinaikkan jika kalian mau menyalakan motor. Tapi kalian tidak tahu itu. Kemudian kalian menyalakan starter, kalian berpikir, loh kok motornya rusak? Dan kalian mencoba untuk membenarkannya berjam-jam. Lalu ada tetangga atau anggota keluarga kalian yang datang ke kalian. Loh Daud, kamu bukannya mau pergi ya? Kok kamu masih di sini? Terus kamu dengan kecapean menjawab, loh ini motornya rusak ya? Kok aku nyalain nggak bisa-bisa? Lalu anggota keluarga kalian atau tetangga kalian langsung menaikkan standar dan menyalakan starternya. Akhirnya langsung bisa. Sesimpel itu informasi yang bisa kalian dapat bisa mempercepat seluruh proses yang harusnya kalian ketahui. Tapi karena kalian tidak mau bertanya, kalian malah jadi menghabiskan banyak waktu untuk itu. Informasi yang lain, misalnya kita membaca banyak buku, tapi kalau kita tidak menerapkan informasi-informasi itu, ya sama saja bohong. Ya berarti kita harus tetap mengeksekusinya dengan baik, agar output yang dihasilkan juga benar. Kita misalnya ingin mempelajari programming, tapi kita tidak mau coding, kita hanya maunya baca teorinya. Teori-teori mempelajari bahasa pemrograman. Apakah bisa? Ya tentu tidak bisa. Karena kita harus mencoba langsung dan mempraktekkan langsung apa yang kita pelajari melalui buku-buku atau sumber bacaan yang kita baca. Contoh lainnya, jika kita ingin menjadi perenang yang handal, tapi kita nggak mau nyebur ke kolam renang, kita maunya hanya membaca buku-buku yang mengenai cara berenang. Tentu saja tidak bisa, karena otomatis ketika kalian pertama kali masuk nyebur di kolam renang, kalian beradaptasi dengan lingkungannya, kalian tahu bagaimana menyesuaikan
diri kalian dengan kolam renang tersebut, dan lain-lain sebagainya. Dan disitulah kalian belajar bagaimana cara berenang. Dan poin selanjutnya yang dibahas di buku ini yaitu hidup kita ini terbatas. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, dan banyak sekali orang-orang melupakan ini. Banyak sekali orang-orang merasa, oh ya hidup aja. Rata-rata umur manusia di Indonesia sendiri sekitar 70-80-an. Dan sekarang misal kita berada di umur 20-an. Berarti sisa waktu kita di dunia ini sekitar 60 tahunan. Apa yang kalian lakukan dengan umur kalian yang ada saat ini? Manusia harus memiliki resolusi hidup atau target yang ingin dicapai dalam hidup mereka. Kalau bisa dibilang ya, kita hari ini adalah akumulasi dari hidup kita 10 tahun yang lalu. Ya jadilah kita saat ini. Bagaimana di 10 tahun yang ke depan kalian mau jadi seperti apa? Ditentukan dari progres yang kalian lakukan setiap harinya mulai saat ini. Maka manusia tidak boleh yang namanya berhenti belajar. Kita diciptakan untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Nasib kita hanya akan berhenti di satu titik ketika kita tidak mau mempelajari apapun lagi atau menyerap informasi apapun lagi yang ada di luar sana. Banyak orang tidak memikirkan lagi kehidupan mereka di masa depan, dan mereka memiliki sindrom-sindrom seperti sindrom tahu segalanya, tahu semuanya, merasa diri paling benar, terus sindrom senioritas, mereka merasa yang junior tidak perlu didengarkan, yang jabatannya lebih rendah dari mereka tidak perlu didengarkan. Kemudian sindrom dimensi, di mana persepsi di masyarakat mengatakan bahwa orang-orang yang pintar biasanya akan menjadi orang-orang biasa saja, sedangkan orang-orang yang tidak pintar ketika belajar di kelas akan menjadi sukses di kehidupan. Ini kan persepsi yang bisa dikatakan ya salah juga, karena kita tidak bisa menentukan sukses tidaknya seseorang dari sekolah itu saja. Kita bisa melihat aspek banyak hal dari kehidupan seseorang itu, sehingga kita baru bisa menilai apakah mereka bisa menjadi sukses di kehidupan mereka. Poin selanjutnya yaitu visualisasi, di mana kekuatan visualisasi sangat penting buat kita mencapai goal atau target-target kita ke depannya. Hal ini telah dibuktikan oleh motivator wanita nomor 1 di Asia yang bernama Mbak Riana. Ketika saya mendengar ceritanya, beliau memvisualisasikan dengan jelas target-target yang ingin beliau capai. Contohnya, suatu ketika ia datang ke sebuah seminarnya Tony Robbins, yang merupakan motivator nomor 1 di dunia. Dia mempunyai visualisasi yang jelas, dia ingin bertemu langsung dengan Tony Robbins. Jika dia bisa melakukannya, maka dia bisa menaklukkan dunia. Dan apa yang dilakukan? Dia maju ke depan, lalu dia dihadang oleh bodyguardnya Tony Robbins, tapi Mbak Riana ini tidak putus asa. Dia terus mau berjuang untuk bertemu langsung dengan Tony Robbins. Singkat cerita, dia diizinkan oleh bodyguardnya untuk ketemu dengan Tony Robbins ini. Dan dari situlah ia bertekad bahwa ia bisa melakukan segala sesuatu untuk mencapai goal-goal di hidupnya. Kekuatan visualisasi ini sangat penting karena ketika kita bisa memvisualisasikan dengan jelas, kita akan mengusahakan sebisa mungkin untuk mencapai ke sana. Misalnya kita ingin menjadi public speaker di depan presiden. Itu semua bisa dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melatih diri kita menjadi public speaker yang handal. Kita mau melatih setiap harinya gimana sih cara untuk menjadi public speaker yang handal. Aspek-aspek apa saja sih yang perlu kita visualisasikan dalam hidup kita? Yang pertama yaitu fisik, yang kedua yaitu pekerjaan, yang ketiga spiritual, yang keempat kepemilikan, yang kelima kemampuan, yang keenam relasi. Nah, visualisasi target dari aspek-aspek ini itu harus jelas dan spesifik. Kita mau tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah membreakdown atau memecahkan aktivitas-aktivitas itu menjadi bagian kecil-kecil yang kita bisa lakukan secara rutinitas setiap harinya. Dan untuk memperkuat itu semua, kita bisa membuat alur visualisasi dengan memakai versi cerita kita sendiri untuk menggambarkan situasi itu seperti apa. Jadi kita bisa benar-benar merasakan apa yang terjadi pada saat kita telah mencapai goal-goal kita. Selanjutnya kita masuk pada bagian eksekusi. Untuk eksekusi ini ada waktu yang disebut golden time. Pendekatan multifokus menggunakan golden time ini tidak mengganggu
aktivitas utama kita, yaitu pekerjaan kita sehari-hari misalnya. Golden time adalah waktu lebih yang kita miliki tanpa kita sadari setiap harinya. Biasanya rentang waktu ini dari jam 4 sampai jam 9 pagi, kemudian jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kalau kita mengakumulasikan golden time ini, sangat besar efeknya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah multifokus bisa terjadi dengan sendirinya? Rutinitas dan konsep multifokus itu diciptakan atau dikondisikan oleh kita, bukan tiba-tiba datang dengan sendirinya. Maka dari itu, kita perlu menciptakan kondisi di mana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dapat mencapai goal-goal kita. Misalnya, ketika kita mau bangun tidur pagi, kita memasang alarm yang jauh dari tempat tidur kita, sehingga kita menggapainya susah. Kemudian, contoh lain, ketika kita mau nge-gym, kita mau olahraga, kita siapkan semuanya di malam hari, kita siapkan baju, celana, botol minum, dan semuanya masuk tas gym, lalu kita paginya tinggal siap langsung berangkat, langsung nge-gym. Untuk mencapai multifokus ini, usahakan untuk menghindari kejenuhan, dimana kita rasanya melakukan itu terus-menerus menjadi bosan. Misalnya kita punya target besok, saya mau olahraga 1 jam, titik. Dan kalian melakukan itu besoknya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian langsung 1 jam? Besok paginya kalian akan merasakan badan kalian semua kesakitan. Karena tubuh kalian tidak terbiasa ketika olahraga. Jadi kalian akan berpikir bahwa olahraga itu tidak mengenakan. Mulailah berpikir dari hal-hal simple yang tidak perlu terlalu berat. Seperti kalian mau olahraga, misalnya cukup 10 menit saja, tapi setiap hari secara rutin. Dan kalian melakukan itu secara konsisten, maka kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari olahraga tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pedoman atau panduan yang bisa kita lakukan untuk menunjang multifokus ini dapat berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selalu ingat kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar kita, kita bisa mengontrol apa yang mempengaruhi diri kita, yaitu teman-teman yang ada di circle kita atau di lingkungan kita, dan asupan-asupan informasi yang kita terima secara rutin tiap harinya. Poin pedoman selanjutnya yaitu fokus pada kegiatan yang hanya berkontribusi pada target multifokus kita atau target-target yang kita ingin capai. Poin pedoman yang terakhir yaitu sesuatu yang kita pikirkan atau yang kita ucapkan kemungkinan besar akan kembali ke kita, baik positif atau negatif dalam kurun waktu kehidupan kita. Nah, itu pembahasan poin-poin penting yang bisa saya bagikan atau yang bisa saya share pada seri ngomentarin buku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan update terbaru dari konten saya dan membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.